Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Firdaus Adianur di kelas Bahasa Indonesia. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya tema, alur, latar, amanat, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari unsur-unsur di dalam cerita. Nah, unsur-unsur di dalam cerita ini itu terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik. Nah, apa itu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik akan kita jelaskan berikut ini. Itu merupakan unsur pembangun cerita yang terdapat di dalam cerita. Ingat, kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah pembangun, kemudian berada di dalam sebuah cerita. Jadi, unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun yang terdapat di dalam cerita. Lalu, ada apa saja yang terdapat di dalam unsur intrinsik? Nah, yang pertama, unsur intrinsik itu terdapat tema. Nah, tema, kemudian ada alur, amanat, tokoh dan penokohan, kemudian latar, dan sudut pandang. Nah, teman-teman, kita mulai pembahasannya dimulai dengan tema terlebih dahulu. Nah, apa itu tema? Tema merupakan ide dasar atau landasan untuk pengembangan dari sebuah cerita. Nah, tema ini sendiri, dia itu terdiri dari dua bagian di dalam sebuah cerita. Yang pertama itu adalah tema mayor, kemudian ada tema minor. Nah, apa itu tema mayor dan apa itu tema minor? Tema mayor merupakan adalah tema yang menjadi landasan awalnya untuk dikembangkan sebuah cerita. Sedangkan tema minor merupakan tema yang bertugas untuk mendukung tema mayor. Artinya adalah tema mayor ini merupakan tema besarnya, sedangkan tema minor itu adalah tema-tema kecil yang bertugas untuk mendukung adanya tema mayor tadi. Oke. Nah, kemudian setelah tema kita lanjutkan dengan alur. Nah, alur itu apa? Alur itu merupakan urutan peristiwa yang terdapat di dalam sebuah cerita. Nah, di alur itu sendiri dia itu terdapat 3 jenis alur. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, kita mulai pembahasannya terlebih dahulu tentang alur. Nah, teman-teman pasti melihat di dalam sebuah cerpen itu pasti ada yang namanya peristiwa. Misalkan ada peristiwa A, ada peristiwa B, dan ada peristiwa C. Nah, lalu dari ketiga jenis alur ini tadi, kita mulai dengan alur maju. Nah, alur maju itu merupakan alur yang bergerak maju dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Artinya adalah alur itu bergerak dari peristiwa masa sekarang bergerak ke peristiwa yang ada di masa depan. Misalkan ada peristiwa A, kemudian ada peristiwa B, dan ada peristiwa C, seperti itu. Alur maju ini dia akan bergerak peristiwanya dari peristiwa A ke peristiwa B, kemudian ke peristiwa C. Contohnya mungkin bisa seperti ini. Ali bangun pagi, lalu kemudian Ali mandi, dan Ali bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, bila kita lihat dari contoh itu, kemudian ada 3 peristiwa, yaitu Ali bangun pagi, kemudian Ali mandi, dan dilanjutkan dengan Ali pergi berangkat ke sekolah atau bersiap pergi ke sekolah seperti tadi. Itu ada 3 peristiwa, dan peristiwa yang ada di dalam cerita itu bergerak maju ke masa depan seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Bagaimana dengan alur mundur? Alur mundur itu adalah kebalikan dari alur maju. Yang mana kalau alur maju tadi bergerak ke masa depan, sedangkan alur mundur dia bergerak ke masa lalu. Misal ada peristiwa A, B, C. Nah, peristiwa yang terdapat di alur mundur itu bergerak dari peristiwa B ke peristiwa dari peristiwa C ke peristiwa B, kemudian ke peristiwa A. Jadi alur ceritanya itu bergerak mundur ke belakang. Misal kalau kita kasih contoh, ketika Ali sudah pergi ke sekolah tadi, kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia mandi tadi dia lupa gosok gigi. Kemudian ketika dia bangun tadi juga dia lupa membersihkan kamarnya. Nah, penceritaan yang seperti itu menggunakan alur mundur, yang artinya adalah peristiwanya bergerak ke masa lalu, bukan ke masa depan, karena kalau ke masa depan itu berarti adalah alur maju. Oke, nah yang terakhir itu ada alur campuran. Nah, alur campuran ini merupakan perpaduan dari alur maju dan alur mundur.
Nah, kalau alur maju itu bergerak ke masa depan, sedangkan kalau alur mundur bergerak ke masa lalu, maka perpaduan keduanya membentuk alur campuran. Nah, alur campuran ini lalu bagaimana? Oh, misalkan kita ibaratkan ada 3 peristiwa seperti tadi. Ada peristiwa A, peristiwa B, dan peristiwa C. Nah, campuran itu bisa saja bergerak dari peristiwa A ke peristiwa B, kemudian ke peristiwa C, lalu tiba-tiba kembali lagi ke peristiwa A. Atau dari peristiwa B kembali lagi ke peristiwa A. Seperti itu. Artinya adalah ketika dia alur campuran, dia tidak memiliki latar waktu yang jelas. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita membahas tentang alur, kemudian mari kita lanjutkan ke amanat. Nah, apa sih sebenarnya amanat itu? Amanat itu sendiri merupakan cara si penulis untuk menyampaikan pesan atau untuk menyampaikan pengajaran kepada pembacanya. Nah, biasanya amanat ini sering kita temui dia di akhir sebuah cerita. Nah, amanat itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah amanat langsung, kemudian ada amanat tak langsung. Amanat langsung ini berarti adalah amanatnya dapat kita temui secara langsung. Artinya dapat kita baca secara langsung di akhir sebuah cerita. Sedangkan kalau amanat tak langsung itu baru bisa kita dapatkan apabila kita sudah selesai membaca ceritanya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk amanat langsung itu berada di cerita anak-anak, ya. Sedangkan kalau amanat tak langsung itu biasanya ada di cerpen, ada di novel yang pembacanya itu adalah remaja menuju dewasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, cukup tentang amanat terlebih dahulu, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam sebuah cerita tentunya ada yang namanya tokoh dan penokohan. Ya, itu tidak perlu kita tutupi bahwa di dalam sebuah cerpen atau di dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya tokoh. Tidak mungkin sebuah cerita berjalan tanpa adanya tokoh. Nah, jadi tokoh itu apa? Tokoh itu adalah individu yang hidup di dalam sebuah cerita. Jadi kalau misalkan kita sekarang adalah individu yang hidup di bumi. Sedangkan kalau tokoh itu adalah individu yang hidup di dalam sebuah cerita. Misalkan contohnya cerita Pinocchio. Di dalam cerita Pinocchio itu ada tokoh-tokohnya. Ada Pinocchio, ada ayah Pinocchio, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan cerita Malin Kundang misalkan. Ada Malin Kundang sebagai tokohnya, ada ibu, ada istri Malin Kundang, ada warga setempat, dan lain sebagainya. Itu merupakan tokoh yang terdapat di dalam cerita. Sedangkan dari penokohan ini sendiri, penokohan itu berarti adalah wataknya. Jadi tidak mungkin ketika kita mendapati sebuah tokoh, dia itu tidak memiliki watak. Pastinya tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita itu pastinya memiliki watak. Nah, watak ini itu ada watak yang jahat, ada juga watak yang baik. Nah, watak yang jahat itu kita sebut dia sebagai tokoh antagonis, sedangkan watak yang baik itu kita sebut sebagai tokoh protagonis. Seperti itu. Nah, selain itu, tokoh apabila dilihat dari kedudukannya itu merupakan dibagi ke dalam 2. Ada tokoh utama dan ada tokoh sampingan. Tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian dari sebuah cerita. Sedangkan kalau tokoh sampingan itu merupakan tokoh yang menjadi perhatian kedua dari sebuah cerita. Artinya dia tidak terlalu dipentingkan di dalam sebuah cerita itu. Yang artinya juga adalah si tokoh sampingan ini bertugas untuk mendukung adanya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Dia hanya sebagai pelengkap di situ. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, ada latar. Jadi di dalam sebuah cerita itu pastinya ada latar. Latar itu kita bagi ke dalam 3 tempat. Ada ke dalam 3 jenis. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Ya, oke. Nah, kita mulai dengan latar tempat. Latar tempat itu berarti adalah semua tempat yang ada di dalam cerita tersebut. Mau itu rumah, mau itu jalan, mau itu tiang listrik, dan lain sebagainya. Asalkan dia berbentuk tempat, maka itu sudah bisa kita kategorikan sebagai latar tempat yang ada di dalam sebuah cerita.
Kemudian ada latar waktu. Latar waktu itu berarti adalah segala bentuk waktu yang digunakan di dalam cerita. Misalkan kita sering membaca ada cerita-cerita yang membuat latar waktunya seperti ini. Ketika senja tiba, saya meratapi sendiri di tepi pantai. Nah, misalkan kita lihat dari situ. Ketika senja tiba, itu sudah termasuk ke dalam latar waktunya. Sedangkan di pantai itu menjadi latar tempatnya. Lalu yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana itu adalah latar yang menjadi suasana dari sebuah cerita. Bisa saja suasananya itu sedih, bisa saja suasananya bahagia, bisa saja suasananya sedang hujan dan lain sebagainya. Itu menjadi suasana-suasana pendukung untuk ceritanya. Sehingga suasana itu nantinya akan menjadi lebih akan membuat cerita ini menjadi lebih hidup seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Di akhir untuk unsur intrinsik itu ada yang namanya sudut pandang. Nah, apa ini sudut pandang? Sudut pandang itu merupakan cara pandang yang digunakan penulis untuk bercerita. Misalkan begini, ibaratkan saya adalah seorang penulis kayak gitu. Ketika saya mau menulis sebuah cerita, saya menggunakan sudut pandang saya. Sudut pandang itu artinya bagaimana cara saya bercerita. Oh, misalkan saya bisa menggunakan sudut pandang orang pertama. Bisa saja saya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, lalu apa perbedaan dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga? Kalau sudut pandang orang pertama, dia menggunakan kata ganti pertama. Kata ganti orang ya. Kata ganti orang pertama seperti aku, saya, diriku, dan lain sebagainya. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Yang sudut pandang orang ketiga ini biasanya dia lebih sering menggunakan nama. Jadi seolah-olah ceritanya itu ada di bawah, pembaca ada di atas. Seperti dia itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam ceritanya. Kira-kira seperti itu untuk sudut pandang. Oke, teman-teman, setelah unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Kalau tadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita tapi berasal dari dalam cerita, sedangkan kalau unsur ekstrinsik itu sama, unsur yang membangun cerita tetapi dia berasal dari luar ceritanya. Seperti itu. Nah, di dalam unsur ekstrinsik itu hanya ada dua. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat, kemudian ada latar belakang pengarang. Oke, kita bahas dulu tentang latar belakang masyarakatnya. Latar belakang masyarakat yang terdapat di dalam sebuah cerita itu merupakan segerangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata yang nantinya akan mempengaruhi cerita tersebut. Misalkan begini, di Aceh dulu pernah ada darurat militer, kemudian ada peristiwa tsunami. Nah, kedua peristiwa besar ini nantinya akan memberi pengaruh tertentu terhadap cerita-cerita yang mengambil tema-tema serupa seperti peristiwa tersebut. Misal ada cerita-cerita tentang tsunami, pastinya nanti ada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut mendapat pengaruh dari peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh. Seperti itu. Kemudian ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini nantinya itu adalah latar belakang atau hal-hal yang mempengaruhi sebuah cerita yang berasal dari diri pengarang itu sendiri. Misalkan seperti ini, saya adalah seorang guru. Ketika saya menuliskan cerita-cerita, itu pasti akan berkaitan dengan kehidupan saya sebagai seorang guru. Mungkin ceritanya akan berkisah tentang seputaran sekolah atau tentang seputaran hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti itu. Oke, kira-kira begitu saja untuk unsur-unsur cerita yang terdapat di dalam sebuah cerita. Untuk berikutnya kita akan membahas pada materi-materi yang lain. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.